Namaku Rian Prasetyo, 29 tahun, lulusan teknik sipil dari Universitas Negeri di Jawa Timur. Setelah lulus, aku merantau ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kontraktor besar. Hidupku terbilang stabil hingga pandemi datang dan menggulung semua yang telah aku bangun. Aku terkena PHK. Tabungan yang kupunya hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan. Saat itu, aku baru saja menikahi Ayu, gadis yang selama ini kucintai. Ia adalah anak bungsu dari seorang pensiunan PNS bernama Bu Rukmini, seorang perempuan keras dan sangat menjaga wibawanya di lingkungan RT. Karena kondisi keuangan kami tidak memungkinkan untuk langsung mandiri, kami tinggal di rumah mertuaku sementara waktu. Setiap hari aku bangun pagi, menyapu halaman, membantu cuci piring, lalu duduk berjam-jam di depan laptop tuaku yang baterainya cepat panas. Aku melamar pekerjaan ke sana kemari, namun hasilnya nihil. Ayu selalu menguatkan, memelukku setiap malam dan berkata bahwa masa sulit ini pasti berlalu. Namun, berbeda dengan Ayu, mertuaku melihatku dengan pandangan sinis. Setiap aku lewat, ia menghela napas keras atau menggumam tak jelas. Sejak aku tinggal di rumah ini, aku tahu aku sedang diuji, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai laki-laki yang dianggap gagal. Konflik mulai memuncak saat makan malam suatu hari. Kami bertiga duduk di meja makan. Ayu memasak sayur asem, kesukaan ibunya. Aku membantu mencuci piring dan menata meja. Seperti biasa, tapi suasana berubah dingin ketika tiba-tiba Bu Rukmini meletakkan sendoknya dengan keras, menatapku dengan sorot penuh amarah. "Rian, kamu tuh laki-laki atau benalu? Masak tiap hari cuma ngadep laptop. Udah 2 bulan kamu numpang makan di sini. Kerja dong, jangan cuma ngandelin Ayu." Aku tertegun. Ayu buru-buru menengahi. "Bu, Rian itu lagi cari kerja. Sekarang memang susah. Banyak yang kena PHK juga." Tapi sang ibu malah semakin naik. "Pitam, itu alasan klasik. Kalau kamu benar-benar laki-laki, kamu harusnya kerja apapun. Jangan milih-milih." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Rukmini menusuk dalam-dalam. Aku bukan tak mau bekerja. Ku hanya ingin pekerjaan yang sesuai. Bukan sekadar kerja asal-asalin lalu berhenti seminggu kemudian. Tapi dalam pandangan ibu mertua, aku hanyalah lelaki tak berguna yang menggantungkan hidup pada istrinya. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hatiku. Aku sadar, jika aku tak segera berubah dan menunjukkan bahwa aku punya nilai, maka harga diriku akan terus diinjak-injak. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Sejak malam itu, aku berhenti melamar kerja ke perusahaan besar. Aku sadar, sistem sedang tidak berpihak pada lulusan sepertiku. Maka aku balik arah kembali ke bakat awalku, menggambar. Selama kuliah dulu, aku kerap membantu teman, membuat desain rumah, dan tampilan 3D bangunan. Kini, aku mencoba membuka jasa desain rumah secara online. Berbekal laptop tua dan jaringan internet dari HP Ayu, aku membuat akun media sosial khusus untuk portofolio desain rumah mungil. Aku juga mendaftar di platform freelancer lokal. Klien pertamaku membayar hanya Rp50.000 untuk denah rumah tipe 36, tapi aku kerjakan dengan sepenuh hati. Aku belajar terus, dari YouTube, dari forum desain, dari buku-buku digital yang bisa kuunduh gratis. Bu Rukmini tak berhenti mencemooh. Setiap kali melihatku mengetik atau menggambar, ia berkata sinis, "Emangnya gambar-gambar itu bisa ngasih makan istrimu?" "Sudahlah, Rian, cari kerja beneran." Tapi Ayu tetap mendukung. Ia bahkan menjual gelang emas kecilnya agar aku bisa membeli tablet bekas untuk menggambar dengan lebih cepat. Ketika aku merasa ingin menyerah, Ayu menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu belum gagal, Mas. Kamu hanya belum sampai ke waktumu." Namun tantangannya bukan cuma cibiran. Ada malam-malam tanpa tidur, revisi dari klien cerewet, dan penghasilan yang tidak menentu. Tapi satu hal ku tahu pasti, aku sedang membangun. Dari nol, tahun kedua menjadi titik balik hidupku. Sebuah desain rumah minimalis yang kubuat untuk klien luar kota, rumah mungil, tipe 45 dengan taman vertikal diunggah di Instagram oleh salah satu influencer properti. Tak kusangka, desainku menjadi viral. Dalam waktu seminggu, akun media sosialku diserbu calon klien. DM masuk ratusan, dan email penawaran kerjasama berdatangan dari agensi arsitek kecil hingga pengusaha properti pemula. Aku panik dan senang dalam waktu bersamaan. Ayu membantuku menjawab pesan-pesan klien. Dalam 2 bulan,
aku bisa menyewa satu ruangan ruko kecil sebagai kantor mini dan mempekerjakan 2 junior desainer. Setiap bulan aku bisa menghasilkan penghasilan bersih, belasan juta angka yang dulu hanya mimpi bagiku. Hari itu aku pulang ke rumah mertua naik mobil bekas yang kubeli dari hasil kerja pertamaku secara resmi. Wajah Buruk Mini tegang saat melihatku, tapi aku langsung memeluk beliau dan menyerahkan sebuah buku tabungan. Bu, ini tabungan umroh untuk ibu. Dan saya juga mau renovasi dapur rumah ini, biar Ayu bisa masak lebih nyaman. Ia terdiam. Mata yang dulu memandangku hina kini berkaca-kaca. Ia hanya bisa berkata pelan, "Maafkan ibu, ibu salah menilai kamu." Setelah kejadian itu, perlakuan Buruk Mini berubah total. Ia yang dulu tak pernah menyapaku dengan ramah, kini justru sering bertanya soal pekerjaanku. Kadang, ia bahkan membawakan makanan ke kantorku. "Rian tuh sekarang pengusaha desain, banyak yang pesan gambar rumah ke dia, hebat ya," katanya pada tetangganya, yang tak tahu bahwa 2 tahun lalu, aku disebut benalu di rumah ini. Aku dan Ayu pindah ke rumah sendiri, tapi hubungan kami dengan ibu tetap baik. Aku menyisihkan sebagian penghasilanku setiap bulan untuk beliau. Aku tak pernah membalas dendam. Bagiku, keberhasilan yang tulus adalah ketika kita bisa membuktikan diri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita jatuh, dihina, bahkan dianggap gagal. Tapi satu hal yang harus selalu kita pegang, nilai dirimu bukan ditentukan oleh omongan orang, tapi oleh usaha dan keyakinanmu sendiri. Jangan malu jika kamu sedang di bawah. Jangan gentar jika kamu diremehkan. Jadikan itu bensin untuk membakar semangatmu. Seperti kata Ayu, kamu belum gagal. Kamu hanya belum sampai ke waktumu. Dan saat waktumu tiba, dunia akan terdiam. Yang dulu menghina akan menandok. Yang dulu menertawakan akan tercengang.